mahram itu sebab nasab, ibu, kebetulan sebab saudara, ibu ya, anak perempuan, ibu sampai ke atas, ibunya ibu terus ke atas. Anak sampai ke bawah, anak, cucu, cicit, udah gantung siur terus ke hadap, kayak gini. Itu batal. Terus ukhtun dulu, saudara perempuan, adik atau kakak. Dan anaknya, apa namanya? Ponakan. Itu enggak batal. Ammah, paman dari bapak, bibi dari bapak. Bapak kita punya adik atau punya teteh, itu namanya bibi dari bapak. Itu enggak batal. Bibinya ya, bukan suami bibi atau istri paman, bukan. Istri paman itu namanya ipar. Dia jadi bibi kita karena kawin sama paman kita. Sebenarnya bukan bibi, bukan apa itu. Orang lain, karena dia kawin dengan paman kita, jadi bibi kita disebutnya. Itu tetap batal, bukan mahram itu. Dia haram kita kawin selama dia masih jadi istri paman kita. Kalau udah enggak, boleh kita kawin. Paman kita udah meninggal misalkan, atau cerai, nikah sama bekas ponakan itu boleh. Kalau itu bibi dari ibu. Ibu kita punya adik, punya teteh. Nah, itu bibi juga kan, bahasa kita mah, bahasa Arab lain, itu beda. Tapi bahasa kita sama, tetap aja bibi. Cuma adiknya ibu atau tetehnya ibu, itu sama. Itu mahram. Kalau istrinya, kalau suaminya atau istrinya, kita punya paman, adiknya, ibu, terus dia punya istri, nah istrinya ini bukan mahram buat kita. Apalagi anaknya dia, namanya apa? Anak paman, sepupu itu bukan mahram. Nikah dengan sepupu boleh, bukan mahram. Bintul akhi, anaknya saudara laki-laki, ponakan. Kita punya saudara laki-laki nih, dia punya anak, ponakan namanya, itu mahram. Atau anak dari saudara perempuan. Kita punya adik atau teteh, dia punya anak, ponakan kita kan, yaitu mahram. Jadi itu 7 tuh. Ibu sampai ke atas, ibu, nenek, ibunya nenek, neneknya nenek, terus ke atas. Terus anak perempuan, anak. Ini pasti perempuan, kira-kira laki-laki ya, berarti perempuan semua nih. Kalau perempuan itu laki-laki semua gitu. Anak perempuan dan ke bawahnya cucunya cucu terus. Ya enggak lah, ipar itu enggak. Ipar itu enggak, bukan ponakan namanya kalau ipar. Dia jadi ponakan kita karena kita kawin sama istri kita, terus istri kita punya ponakan kan begitu. Itu bukan itu. Ibu, anak, saudara laki-laki atau perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan, yaitu mahram ada 7. Ada lagi mahram sebelum rokok. Rokok itu satu susuan. Si A ini pernah disusui oleh si B. Waktu kecilnya pernah disusui oleh si B. Maka si A ini haram nikah dengan si B. Pertama lain dulur lain naon dia. Seperti Nabi, kanjeng Nabi ya. Kan dalam riwayat dalam maulid itu, Nabi itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dibawa oleh ibunya kan ke kampung karena kebiasaan orang-orang begitu. Anak orang kota dibawa ke kampung untuk disusui oleh orang kampung. Digaji per bulan berapa. Nah, Nabi itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, padahal Halimatus Sa'diyah itu bukan siapa-siapa Nabi. Bukan siapa-siapa, nggak ada kaitan saudara, nggak ada apa. Disusui Nabi oleh Halimatus Sa'diyah ketika kecil. Maka Nabi dengan Halimatus Sa'diyah itu namanya ibu susuan. Jadi Nabi tidak boleh menikahi Halimatus Sa'diyah. Berarti ibu namanya nih. Sama dengan yang tadi ada 7. Nah, yang berkaitan dengan Halimatus Sa'diyah ini, 7 orang itu haram juga dinikahi oleh Nabi. Siapa? Anak beliau. Terus adik beliau. Karena berarti bibi kan? Cucu beliau. Karena berarti apa? Ponakan. Ponakan. Anak dulur kan? Dipastikan Nabi. Ini Nabi, ini ibunya nih. Ini ibunya punya cucu. Berarti ini kesini ponakan kan? Ya tadi sama yang 7. Cuma yang tadi mah karena nasab, karena darah. Kalau ini mah karena satu susuan. Contoh saya dulu pas kecil tahun 86 udah lahir, ditinggalin pergi haji oleh ibu saya, almarhumah. Saya disusui sama bibi saya, almarhumah di Haji Udo. Maka saya dengan anak-anak bibi saya itu mahram. Padahal kami sepupu. Sepupu itu kan normalnya boleh nikah, tapi saya nggak boleh. Saya pribadi, tapi kalau kakak saya, adik saya boleh. Tapi saya pribadi itu temenan, sebab satu susuan. Normalnya sepupu boleh nikah. Maka terus lagi kayak ponakan tadi ya, cucunya. Bibi saya almarhum punya cucu, namanya si Roiha, anaknya Ustaz Gani, ya. Karena Ustaz Gani menikah dengan adik sepupu saya, Ai. Maka saya dengan Roiha itu anak Ustaz Gani itu mahram.
Sebab ponakan saya, satu susu, karena saya pernah nyusu sama neneknya. Itu tak. Nah ini secara nasab, ini secara rodok tadi. Sama ada 7 secara rodok. Makanya hati-hati tuh kalau nyusuin anak kecil, apalagi anak gede. Harus dicatat ya, harus orang tahu. Biar takut jangan salah nantinya. Karena ini haram nikah. Sebab satu sesuai. Arbaatun minal musaharo, ada 4 karena sebab mertua. 4 mahram sebab mertua. Pertama, ummu zaujah, ibunya istri. Mitoha. Nah, itu haram dinikahi oleh kita, mahram. Jadi nempel kulit dengan mitoha nggak batal. Bintu zaujah, anaknya istri. Anak apa namanya? Anak tiri. Nikah sama janda. Udah punya anak, udah anak menang mawa gitu. Nah, itu anaknya anak eta mahram. Ulah di kawin. Zaujatul abi, suaminya bapak. Bapak kita punya istri lagi. Istrinya bapak, punya bapak kita, menurut bapaknya rada keren, udah nyandung dulu. Bukan pamajikan dia, eta bapak teh, eta pamajikan teh ngaranna pamajikan bapak, eta mahram. Ibu urang, ibu derenya. Terus zaujatul ibni, istrinya anak, mantu. Menantu itu mahram. Itu 4 orang tuh. Sebab mertua, sebab bebesanan sebenarnya. Ibunya istri, terus anaknya istri, suaminya ayah, suaminya bapak, sama istrinya anak. Kadang laki-laki nih ya, kalau perempuan itu suaminya anak begitu. Kalau perempuan itu jelas nas Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Ada dari surat An-Nisa sebelum juz 5 ayat terakhir. Ternyata haram dinikahi mahram. Jadi tadi itu yang keempat, batal wudu kalau yang terkulit beda, bukan mahram gitu ya. Kalau mahram nggak batal. Dan konsekuensi dari nggak batal itu haram dinikahi. Nggak boleh nikah dengan dia, karena pas wudu kita nggak batal wudunya. Kalau nempel kulit dengan dia. Yang boleh dinikahi itu kalau kita pas wudu punya wudu nempel kulit dengan dia batal, itu boleh kita nikahi, bukan mahram. Gimana nanti mahram ada 2, ada selamanya, ada sementara. Yang tadi itu selamanya. Ada yang sementara mahram, kayak siapa? Suaminya paman, istrinya paman. Ipar itu mahram, tapi sementara. Kalau dia masih dengan paman kita, dia masih adik ipar, dia masih dengan adik kita, nah, jangan kita kawin sama dia. Tapi wudu mah batal tetap. Ya, kawin jangan. Tapi kalau sudah tidak, boleh dikawin. Supaya bahasa turun ranjang. Ya, ranjang dulu. Ayo naik ranjang gitu ya. Nah, tapi itu mah mahramnya nggak selamanya. Karena mahramnya nggak selamanya, tetap nempel kulit pas wudu batal. Karena mahramnya nggak selamanya. Itu di dalam masalah batal wudu. Lamsul udil ubat al-munfasil. Bagaimana kalau megang sesuatu yang sudah terpotong? Tangan. Ada tangan orang nih. Kita lagi naik motor umpama. Terus punya wudu. Ada yang tabrakan. Kita tolongin kan. Kita tolongin tangannya buntung. Kita ambil tangannya tuh, perempuan. Kita ambil tangannya, nempel kulit orang juga lengannya. Selama itu masih bisa disebut tangan, batal wudunya. Meskipun udah copot, udah misah sama orangnya, bukan misah sama kepala. Lu lepas beres suka tuh, lepas dia mulu. Ini udah lepas nih. Tapi selama itu masih bisa disebut tangan, jadi masih berbentuk tangan, batal wudunya. Tapi kalau udah nggak berbentuk, udah hancur gitu ya, itu nggak apa-apa, nggak batal wudunya. Karena udah nggak disebut tangan. Tapi selama masih disebut tangan, barang yang sesuatu yang terpotong dari seseorang, dari manusia, ya, yang kalau dia masih namanya masih ada, kepotong segini nih, tapi masih bisa disebut jempol karena masih utuh begini, cuma kepotong doang. Dipegang diambil sama kita tuh, punya orang itu yang kecelakaan itu, kita punya wudu, dia perempuan dan bukan mahram, batal wudu kita. Tempel kulit, walaupun ini udah lepas dari dia, karena masih bisa disebut jempol. Tapi kalau mus ajur, mesti bisa disebut jempol, ya, itu batal. Itu batal. Terus yang tadi, bagaimana kalau ada yang ngabarin kepada kita lagi ngobrol atau lagi tidur lagi apalah, ngobrol lama, pas datang waktu sholat, ceritanya kita punya wudu nih ceritanya. Terus
mau sholat kita langsung waktu sholat datang mau langsung sholat lah. Ada yang bilang, kamu kan tadi udah kentut. Selama kita ngobrol tuh kamu tadi kentut. Gitu. Tapi orang yang ngomong begitu terpercaya, orang adil. Orang adil itu tadi ya, yang enggak doyan dosa kecil dan enggak melakukan dosa besar. Orang adil. Bagaimana omongan dia? Harus kita percaya, ya apa tidak? Kalau dia orangnya adil, harus kita percaya. Berarti kita harus dulu terus sholat. Meskipun dia ternyata kenyataannya bohong, mau ngeprank lah misalnya, tetap kita harus percaya ketika dohirnya orang itu adil. Yang keempat, batal wudhu karena megang ubul, megang ubul jalan depan manusia atau megang anus jalan belakang. Dibanting rohah atau itu dan asobe, megangnya pakai ini nih, pakai telapak tangan yang bagian dalam. Kita lagi punya wudhu, terus orang atul, kagak pergi lihat ayah sampingnya duduk, kita rasa ayah sampingan, asupkan gitu, kodok di garuan ya usah kadai. Nah pakai ini kepegang tuh ya, si murai itu ya kepegang, murai paparku tuh, kepegang tuh, nah itu batal wudhunya. Tanpa penghalang megangnya dan pakai telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam tuh yang kalau dirapetin begini nggak kelihatan. Bagian dalam dipegang pakai itu batal. Langsung ya, kalau pakai sarung pakai celana mah dari luar gitu nggak batal. Ada sarungnya kok kehalangan. Ini langsung. Ini namanya telapak tangan bagian dalam. Kalau disatuin nggak kelihatan. Kalau yang disatuin masih kelihatan bagian luar namanya. Kalau bagian luar nggak batal. Pakai bagian dalam itu batal. Aja nu batal nyekel naon aja. Nyekel ndog nata. Apa nyekel helm na? Apa nyekel gagang na? Helm jeung gagang. Batal. Berarti lamun nyekelan ndogna mah ente tetap sunah ngalawudu. Jadi yang batal tuh nyekel helmna jeung gagangna. Lamun nyekel ndogna ente batal, tapi sunah ngalawudu. Ya. Entah kata sarua, ente batal kan sunah ngalawudu. Batal ente sarua aja batal. Cuman sunah ngalawudu. Kalau batal mah ini batal teh eta na. Atau anus, nyentuh anus pakai ini nih. Itu juga batal. Berarti mun bujur mah atuh bujur mah lain anus. Sekolah pakai salah we. Ada keriputnya itu 25 biji. Percaya enggak ada 25 biji? Mun percaya hitung sorangan. Mungkin percaya we enggak saya. Aku udah senang itu. Itu batal wudunya. Tapi pakai ini ya, pakai ini nih, pakai apa? Kali pakai ini mah enggak. Pakai ini doang. Pakai telapak tangan bagian dalam, bukan bagian luar. Dan tanpa penghalang langsung kulit yang kulit gitu. Mulai halang ayah samping atau tenanawan kieu tah. Ayah samping atau tenanawan tah. Kita becet los. Itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Maka dari babul istinja Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.